padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Makeda PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang boleh kami alami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, bukalah akal budi dan pikiran hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkan apa yang menjadi titah-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan dalam seluruh hari ini, agar boleh berbuah dan boleh menjadi bekal bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup kami di dunia ini. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil Markus yang baru saja kita dengar, kita menemui dua kisah penyembuhan yang penuh kasih dan kuasa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yang pertama, seorang kepala sinagoga bernama Yairus datang kepada Yesus dengan penuh keputusasaan karena anaknya yang perempuan berusia 12 tahun sedang sekarat. Meskipun Yairus adalah seorang pemimpin agama, ia bersedia merendahkan diri di hadapan Yesus dan meletakkan seluruh keyakinannya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Di tengah perjalanan mereka,
seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun mendekati Yesus dan dengan iman yang kuat dan yakin bahwa dia menyentuh jubahnya, ia akan mengalami kesembuhan. Yesus merespon imannya atau iman si wanita itu dengan memberikan kesembuhan penuh. Dan dalam situasi yang demikian, ada harapan, kasih dan kuasa yang muncul sebagai suatu jawaban atas kebutuhan dari Yairus dan si perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Yang kedua, terjadi ketika mereka sampai di rumah Yairus dan mereka mendapati bahwa anak perempuan Yairus sudah meninggal. Orang banyak menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan. Namun Yesus dengan tegas berkata kepada Yairus, "Jangan takut, tetaplah percaya." Dan seperti yang telah kita dengar tadi, Yesus masuk ke kamar tempat mayat anak perempuan itu berada, dan dia mengambil tangannya dan berkata, "Talitaku," yang berarti, "Hai anakku, bangunlah." Dan seketika itu juga anak perempuan itu bangkit dan berjalan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, dari kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber hidup dan kebangkitan. Bahkan dalam keadaan yang tampak bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah hal itu akan terjadi. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa sulit keadaan kita, kepercayaan dan iman yang tulus kepada Yesus dapat membawa penyembuhan dan keajaiban dalam hidup masing-masing kita. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat, mari dalam situasi apa saja kita tetap percaya dan berharap pada kuasa Allah sendiri. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi perdamaian di seluruh dunia, khususnya bagi negara Israel dan Palestina yang saat ini masih berperang. Kita memohon semoga Tuhan Yesus senantiasa mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendiami hati para pemimpin di kedua negara tersebut, dan juga mereka boleh mengalami kedamaian pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, mereka yang menjadi korban akibat peperangan, kemiskinan, maupun kejahatan lainnya. Semoga jiwa mereka boleh tenang di keabadian, dan semoga dengan belas kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk negara kita, negara Indonesia yang tercinta, yang akan melangsungkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa semoga pesta politik yang akan terjadi pada bulan Februari boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita boleh memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab demi kemajuan dan juga kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan dari tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepada